Sekarang nyatakan isi hati Tuhan. Hamba terbatas, tidak memiliki apapun. Hamba bukan siapa-siapa. Kalau hamba ada ini semua karena kemurahan Tuhan. Hamba berdoa, lepaskan firman yang tajam, yang bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dilepaskan di tengah-tengah kami. Menyembuhkan yang sakit, menegakkan kami yang goncang, dan membuat kami tetap hidup dalam pengharapan di tengah orang yang mengalami hopeless di mana-mana. Tapi lebih penting dari semua itu, biar firman-Mu membuat kami kenal pribadi Tuhan. Kami kenal jalan-jalan Tuhan. Kami kenal karakter Tuhan. Dan kami berjalan dalam pengenalan yang benar. Sekali lagi lepaskan firman yang praktis, yang sederhana. Yang dapat dimengerti untuk kami kerjakan dalam kehidupan. Kekurangan dan ketidaksempurnaan hamba-Mu tidak menghalangi untuk Engkau bersuara. Lidah bibir ini dipakai Tuhan untuk berbicara. Menyatakan isi hati Tuhan. Kami janji semua hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan, kebesaran, kejayaan dari kekal sampai kekal hanya milik-Mu Tuhan. Engkau layak terima itu demi nama Tuhan Yesus, the creator of the universe, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang hebat. Kami berdoa, kami bersyukur. Mari semua kita katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu semua duduk. Shalom Bapak Ibu. Oh ya, Pak Benny, silakan Pak Kris. Ya, jadi saya ditinggal sendirian ya. Okay. Enggak lah, ada roh Tuhan bersama saya. Ya, thank you Pak Indra Lesmana untuk pengertiannya, sebab saya harus ganti jadwal yang lalu. Sebab mestinya saya bukan di bulan ini, tapi karena saya mesti ke Pulau Selayar waktu itu ya. Jadi ada perjalanan misi ke bagian paling selatan dari Pulau Sulawesi. Jadi kemudian saya change hari ini untuk ada bersama Bapak Ibu semua. Jujur setiap kali saya ke Tomang chapter kaki saya gemetar. Ya enggak, artinya ya itu ketemu para senior ini kan seperti kayak anak kecil bicara sama orang tua loh, bayangkan. Ya event saya mungkin ya sudah lebih dari 10 tahun kali saya dapat kepercayaan untuk melayani di breakfast meeting dari Tomang chapter. Mungkin kira-kira lebih dari 10 tahun kira-kira ya. Ketemu Om Alex waktu itu masih muda. Ya, sekarang masih muda juga beliau. Ya, masih muda. Sebab Om Alex jangan pensiun, Om. Om Alex tidak boleh pensiun. Om Alex masih pasti dipakai Tuhan. Nah, penemuan terbaru dari Google, Bapak Ibu baca penemuan terbaru dari Google? Ya, baca kan penemuan terbaru dari Google? Bahwa random dari semua kuesioner, orang-orang yang ditanya, para mantan CEO, para mantan gubernur, para mantan pejabat, para mantan petinggi, ternyata Bapak Ibu menggembirakan sekali. Usia produktif itu dimulai dari usia 60 tahun. Bayangkan. Ya. Jadi saya belum produktif ini, karena belum usia 60 tahun. Coba, ya. Usia matang ya itu, udah mulai 70, 80, dan 90 tahun. Nah maksud saya begini, selama nafas hidup masih ada pada kita, yuk jangan putus asa, jangan lemas, jangan kemudian mundur, kita tetap make it flame, kita tetap menyala dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah saya ingin sampaikan hari ini tentang prinsip berkobar, ya, menyala dalam Tuhan. Nah saya kaget, ada satu buku yang mungkin Bapak Ibu jarang baca buku yang beginian, karena saya nggak mau membaca buku yang biasa-biasa. Ya, misalnya Bapak Ibu baca saja satu buku bagus namanya Cyber Effect Psychology. Ya, efek apa secara kejiwaan yang sekarang ini orang-orang hadapi akibat eranya medsos. Bapak Ibu perlu baca itu. Oh iyalah, bayangkan dulu berita ya Bapak Ibu kalau terjadi apa-apa, itu baru didengar sekian minggu kemudian. Karena beritanya, silakan Pak Budiman. Ya, Bapak mau di depan? Ya, oke. Ya, thank you Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, dulu kan kalau ada apa-apa, Gunung Merapi meletus lah, ada bencana apa, itu sebelum era teknologi, orang dengar beritanya sekian bulan baru dengar. Peristiwanya sudah selesai, makanya kegelisahannya orang tidak seperti sekarang. Sekarang dalam hitungan detik, apa yang terjadi di mana? Coba Bapak Ibu sebutkan. Di Brasil mungkinkah? Atau di mana yang paling jauh lah? Vancouver kah? Atau di mana? Kutub Utara kah? Atau Kutub Selatan? Pada saat bersamaan kita dengar loh. Kemarin peristiwa kapal selam yang canggih itu, yang mau menyelidiki kapal Titanic, ya ada beberapa konglomerat di dalamnya, dari UK.
Kemudian ada ilmuwan 5 orang, itu kapal canggih banget asli. Bapak Ibu, di kedalaman ratusan meter ternyata meledak. Dan kemudian Amerika, Kanada, Inggris turunkan tim terbaik, ya terbaik semua itu, pakai radar canggih, tapi nggak ketemu. Tiba-tiba udah ngapung di permukaan. So artinya udah pecah kan. Nah itu berita itu, bayangkan orang di mana saja coba. Mau di pedalamannya Pak Gorontalo misalnya, Pak Aliong, nggak tahu di mana itu. Gorontalo yang dalam lagi kan ada pasti ya. Jawa Tengah yang dalam lagi ada di kaki Gunung Merbabu misalnya. Asal mereka terkonek internet, berita itu mereka dengar langsung saat itu juga. Nah orang ini sekarang kegelisahannya jadi berbeda. Kalau dulu berita bencana, berita yang nggak enak didengar beberapa minggu kemudian, kejadiannya sudah lewat. Sekarang pada saat bersamaan, di tengah tekanan dengarnya berita yang enggak kan. Dengar berita pemberontakan, dengar berita perang, dengar berita kemudian apalagi ketegangan kawasan, dengar berita kemudian Joe Biden berencana mau katanya ke Papua New Guinea, saya nggak tahu mau bikin apa dia. Ya mungkin dekat-dekat Papua kali, ya ya nggak tahu lah. Fokus ke Freeport atau apa, karena mungkin election mau berlangsung, kan kita nggak tahu ya. Pak Rubin kok mainan politik? Bukan, baca saja supaya doa saya nggak meleset kan, ya kan? Ya supaya nggak jadi kesana lah, daripada bikin-bikin susah kita atau apalah, terserah lah ya. Tapi kan berita itu coba di tengah kebutuhan, tekanan, semua hal terjadi pada saat bersamaan, Bapak Ibu langsung dengar. Ya, nah kita ada di era yang memang sungguh luar biasa. Nah di tengah situasi begitu, pertanyaan saya, masihkah kita punya kobaran api buat Tuhan? Karena tekanannya nggak gampang. Ya, saya dalam anugerah Tuhan baru balik dari Sydney, dalam anugerah Tuhan, hampir 2 minggu saya ada di sana. Setelah mungkin terakhir saya datang ke Sydney 2016 kali, lebih banyak ke Melbourne, karena anak saya dapat anugerah Tuhan kuliah di sana. Ya, anak saya kalau di sana, jadi ya bolak-balik ke sana. Saya telepon bosnya Sydney, ternyata nggak ada di tempat sekarang, Pak David. Ya kalau David si Juli kan teman baik saya lah ya, dengan Ubud Restoran, ternyata udah pindah ke Jakarta. Saya sempat komunikasi sama Bu Juli. Tapi kan ya gak gampang yang terjadi di Australia kan, Bapak Ibu tahu ya, gerakan LGBT sekarang luar biasa, udah mulai masuk parlemen. Mungkin Om Gun lebih tahu dari saya. Oh iya, udah terang-terangan, udah peret di mana itu, Oxford Street itu, waduh, hotel-hotel semuanya. Saya bilang para pendeta di sana, nanti kalian di Australia nggak gampang. Kalau tidak memberkati sejenis, itu bisa di sue dan kemudian bisa masuk jail loh, kalau itu dinyatakan salah. Kalau itu sudah jadi regulasi. Jadi tantangannya tidak gampang, di tengah kebutuhan, di tengah semua hal. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semua, sharing saya sederhana saja, masihkah kita berkobar-kobar dari dalam? Ya, saya tidak ngomong berkobar dari luar loh, sebab kalau dari luar nanti temporary. Ya Kristennya nanti jadi yoyo. Kalau lagi seneng semangat, begitu nggak seneng ya kita loyo. Saya nggak mau begitu. Ya saya mau pokoknya dalam setiap musim kehidupan. Ya tadi kayak kesaksiannya Pak Kris, udah sehat atau sakit, baik atau tidak, susah atau senang, kita akan tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ini bukan soal pelayanan saja, bukan. Jangan tarik kekristenan hanya untuk kebaktian. Ya ampun, terlalu sempit di kehidupan Bapak Ibu. Makanya please, sadar Tuhan bukan di acara breakfast meeting, sadar Tuhan di bisnis, sadar Tuhan di keluarga, sadar Tuhan di kehidupan. Kalau cuma sadar Tuhan di sini, ya ampun, agamawi lah. Nah, satu buku yang saya baca, namanya adalah ini dia, The End as the Church of the Culture. Itu judulnya. Selesainya gereja sebagai sebuah ritual agama. Saya kaget, dia berkata, coba lihat gereja. Dingin, kosong, cuman tembok batu bata, terutama di Western world. Ya, coba, mungkin Pak Wilson sering ke Eropa atau Bapak Ibu sering ke sana, coba. Ya, gereja sudah jadi kunjungan wisata karena gereja sudah kayak jadi tempat heritage saja. Ya kan, coba. Oh lukisannya, oh aksesorisnya, oh lukisannya Leonardo da Vinci atau siapalah dari abad Renaissance misalnya, atau apalah Helenisasi misalnya, terserah, ya terserah. Bapak Ibu kalau ke Israel, oh iya, itu kan gereja semua dikuasai oleh kelompok namanya Terra Santa kan, Bapak Ibu tahu. Terra itu suci, Terra itu tanah, Santa itu suci. Itu hanya kelompok itu yang bisa beli tanah di Israel. Saya nggak tahu di belakangnya siapa. Mungkin Pak Aliong, Om Hari atau Om Alex, saya nggak tahu, mungkin karena
atau Pak Rudi atau Pak Suyatna, saya nggak tahu yang sering ke Israel ya. Ya, tapi betul kan kalau kita lihat, ya udah, cuman tembok kosong, dingin, nggak ada kobaran. Saya berkata, masa gereja begitu sih? Ya, enggak kan? Gereja itu kita, di mana kita akan tetap berkobar buat Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan ini, orang kalau nggak berkobar dari dalam, ya susah. Saudara mau paksa pelayanan, paksa apa, acara, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, pelayanan kalau nggak berkobar dari dalam, aduh, ditekan sedikit kecewa, selisih sedikit nanti kepahitan. Hanya gara-gara beda pendapat soal apa, kita kemudian luka. Ya, saya bilang, ya, saya sedih saja. Kalau orang pelayanan kemudian saling kecewa, saling nggak kenal, akhirnya kepahitan. Masa begitu sih dalam Tuhan? Nah, kalau kita punya kobaran dari dalam, berbeda. Nah, 2 Timotius pasal pertama. Coba kita lihat 2 Timothy chapter 1. Kita coba lihat mulai ayat yang ke-6. Ini nasihat Rasul Paulus buat anak didiknya, yaitu Timothy. Ada di sini yang namanya Pak Timotius? Oh, enggak ada. Oh, saya aman berarti ya. Enggak lah. Enggak lah. Timotius ini orang yang menurut saya, orang yang tidak punya kepentingan pribadi hatinya. Itu yang Paulus katakan. Ya, susah sih cari orang yang enggak punya kepentingan. Bisa saja orang berkumpul begini ada kepentingan. Ya, bisa saja. Ada orang semangatnya karena punya kepentingan. Oh, bisa saja FGB FMI ini orang datang, saya bisa dapat kepentingan apa ini di bisnis saya, koneksi. Oh, bisa saja. Oh, bisa saja pendeta di sini punya kepentingan. Seperti saya bisa saja. Oh, nanti saya dekat sama Pak ini, saya dekat sama Pak ini. Bisa saja Bapak Ibu. Tapi saya mau belajar seperti Timothy. Dia murni, tulus hatinya. Nah, orang seperti kayak Timothy ini langka dalam pergerakan. Tapi ini yang Paulus katakan pada Timothy. Karena itulah kuperingatkan kau untuk mengobarkan. Katakan mengobarkan Bapak Ibu. Make it flame, menyala itu sama ya. Karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, kata give karunia itu berbicara tentang Bapak Ibu punya karunia. Ya, Pak Wilson punya karunia untuk menghandle sekian banyak orang di pekerjaan. Ya, Pak Rudi juga sama. Pak Suyatna punya karunia untuk memanage gereja bersama-sama di NDC dengan Pastor Yosia misalnya. Kan beliau termasuk founder kan, ya betul ya, awal-awal lah. Dari mulai full gospel ya, saya tahu Pak Suyatna sudah cukup lama. Om Alex juga punya karunia untuk koneksi dengan ya pergerakan pria sejati Katolik misalnya. Ya, dengan ibu yang memang banyak masuk di situ. Nah, semua kita punya karunia manajemen, karunia kemudian apalagi? Karunia untuk memimpin, karunia untuk mengatur orang, itu karunia Bapak Ibu. Tapi karunia ini kalau tidak dikobarkan, ya ini akan nanti kemudian itu tidak bisa maksimal dalam kehidupan. Makanya betul ya kata penuh roh Tuhan, ya itu penting sekali. Itu salah satu visinya FGB FMI kan, salah satunya kalau nggak salah tadi Pak Dharma, betul ya Pak Dharma tadi ya, yang visi misi Pak Dharma betul ya. Kok sudah kayak jadi jenderal begitu beliau ya? Ya, potongannya udah bintang 2 kayaknya ya beliau saya. Ya, mungkin udah dikawal berapa orang saya nggak tahu ya beliau ya. Nah, tadi kan salah satunya, saya betul-betul langsung highlight itu katanya itu. Hidup yang dipimpin roh Tuhan. Saya setuju banget itu. Kan ada itu. Mungkin ada ya Pak Budiman ya. Salah satu visi atau misinya adalah hidup yang dipimpin oleh roh Tuhan. Itu hidup harus penuh dengan roh Tuhan. Itu memakai kata Yunani keren kan, pleres. Pleres itu begini, penuh, maksimal, totalitas, tidak terbatas. Makanya tadi Pak Kris saksi bahwa Tuhan memang kalau bekerja nggak pakai referensi manusia. Sorry ya, Tuhan itu kalau bekerja nggak perlu minta izin FGB FMI dari Tomang chapter dulu yang senior-senior, nggak perlu. Loh, Tuhan itu kalau kerja tidak perlu minta izin sinode GBI, sinode GSJA, sinode GPDI, sinode mana lah, terserah Bapak Ibu ada di mana, sinode GKI atau sinode mana, tidak perlu. Tuhan itu kerja tanpa referensi, Tuhan itu kerja tanpa minta izin manusia. Oh ya, loh, saya ketemu satu anak dengan timnya Bapak Ibu, percaya atau tidak, dalam waktu sekian bulan baptis orang 14.000 orang. Itu malaikat kayak apa itu, satu orang saja surga beria-ria, ini 14.000 orang.
di daerah yang keras. Kerasnya kayak batu itu daerah, dan saya tahu daerah itu. Coba. Nah, itu artinya apa? Tuhan kerja tanpa referensi. Dia tidak perlu minta izin kita. Saya duduk, dengar ini, saya berkata, bayangkan, saya menangis loh. Karena Tuhan ngomong begini di hati saya, Bin, lu diam, saya tetap gerak, siapa lu? Siapa Rubin Ong? Tuhan tetap gerak, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau kita diam, kita dingin-dingin, kita nyaman, Tuhan tetap bisa pakai orang lain kok. Loh, siapa saya? Tuhan kerja tidak perlu izin siapapun. Tuhan kerja tidak perlu izin manusia, dia bisa bekerja lakukan apa saja, asal ketemu orang-orang yang hatinya mau memang. Amin Bapak Ibu? Oh iya, yang hatinya mau. Ya kan? Kalau nggak mau ya susah, mau diapain? Mau dibikinkan pendeta top-top, Bapak Ibu undang acara nanti ulang tahun 37 misalnya meriah, pakai artis lah, pakai pembicara hebat. Ya orang cuma semangat sebentar, kalau tidak berkobar dari dalam, ya susah. Bapak Ibu jangan paksa orang pelayanan kalau nggak punya hati. Bapak Ibu seneng nggak kalau dengar orang berkata begini, saya ini seneng sama Pak Suyatna. Pak Suyatna itu orangnya punya hati. Loh, itu kan seneng. Saya seneng Pak kalau sampai orang berkata, saya suka sama Pak Rubin. Pak Rubin itu punya hati loh di pelayanan. Ya mungkin dompet terbatas. Ya, tapi dia punya hati. Daripada dompet tidak terbatas, tapi nggak punya hati ya buat apa? Pasti pelit pasti. Iyalah, pastilah, pasti. Ya, enggak, karena kita ini kalau berkobar-kobar lain. Nah, dia berkata begini ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kok saya jadi kayak KKR ini pagi ini? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ada boldness spirit, roh yang kuat. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dari ayat-ayat ini, saya akan coba tarik beberapa hal yang membuat kita berkobar. Orang kalau berkobar itu, tekanan pasti ada. Bapak Ibu jangan berharap kita tinggal di dunia yang sudah jatuh semuanya baik. Jadi ada pembicara berkata, ke depan makin baik, makin enak. Saya beritahu, itu salah. Kita ini ada di sistem yang jahat. Kita ini ada di dunia yang sudah jatuh. Jadi Bapak Ibu pasti akan mendengar yang namanya tragedi, penderitaan itu akan makin luar biasa. Ya, tapi kan begini, semua yang terjadi di luar terserah. Kita tidak bisa handle. Ya, ada yang di sini yang bisa handle Gunung Merapi meletus misalnya? Gak ada. Mbah Marijan saja nggak bisa kok. Ya kan, Rosso padahal kan ya beliau nggak bisa kan. Coba aja. Bapak Ibu bisa handle Joe Biden untuk kemudian tidak memanaskan terus Ukraina dan Rusia? Nggak ada lah. Bapak Ibu bisa handle kemudian apa saja? Coba gedung yang mau runtuh? Nggak bisa. Bapak Ibu bisa handle inflasi yang sekarang sedang terjadi, di mana harga-harga naik, pengangguran makin banyak. Bapak Ibu ada yang bisa handle itu? Nggak ada. Nah, kalau yang di luar kita tidak bisa tangani, tolong tangani yang di dalam. Sebab kalau yang di dalam kita kuat, yang di luar tidak akan bisa mengalahkan kita. Orang kalau dalamnya kuat, yang di luar nggak bisa kalahkan kita. Coba mau apa coba? Makanya tokoh-tokoh di Alkitab itu semua high risk, tantangan hebat mereka tantang. Mana pedang, mana penganiayaan, mana penyakit, mana maut, semua tidak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka memang orang-orang yang hatinya berbeda. Nah, saya ingin mengajak kita berpikir ulang, Pak Rubin bagaimana sih supaya kita tetap menyala-nyala. Saya dalam anugerah Tuhan pelayanan sudah hampir mungkin 40 tahun. Masih banyak yang senior di sini. Kalau saya bilang begini, karena perjalanan saya masih cukup jauh. Kalau Tuhan kasih saya panjang umur. Ya kan belum tentu juga ya. Hari besok saya nggak tahu apa yang terjadi, minggu depan saya juga nggak akan tahu apa yang terjadi. Makanya saya terlalu siap, kapan Tuhan panggil, I am ready. I am here Lord. Oh iyalah, kapan Tuhan panggil, kita siap saja. Kan kita nggak tahu. Pesimis nih Pak Robin. Enggak pesimis, saya optimis. Ya, soal sehat dan tidak itu tanggung jawab kita, tapi soal mati dan belum, ya itu ranahnya Tuhan. Ya saya jaga diri aja.
Makan saya atur. Makanya tadi orang berkata Pak Rubin tetap slim. Bukan, saya jaga diri. Saya ngomong sama Pak Wilson, yang paling susah ini jaga mulut memang. Apalagi pendeta, weh, ditraktir macem-macem. Ini kalau ini ndak kuasai, sampai saya ngomong sama yang traktir, teman baik saya, kamu itu sebetulnya memberkati saya atau mau bunuh saya. Dia ketawa, sembarangan kamu. Ya, masa sahabat mau bunuh? Lah kamu bawa saya kepala babi, kaki ayam, terus apa lagi? Ya itu Pak Budiman lebih tahu yang dosa-dosa itu daripada saya ya. Enggak lah, itu enggak dosa lagi Pak. Maafkan saya bercanda. Ya kalau sate ikan Gorontalo boleh lah, itu sehat ya Pak ya. Enggak lah boleh itu tuna sate. Pak Liong bawa kah? Itu sehat, itu sehat. Itu begitu digigit malaikat kelihatan dan berkata, pujilah Tuhan ya jiwaku ya. Tapi kalau yang lain ya bisa malaikat panggil, pulang-pulang anakku ya. Nah itu beda. Oke. Bung ketawa kayaknya banyak penderitaan kayaknya ya dari makanan. Oke. Yang pertama untuk kita berkobar. Bapak Ibu mau berkobar? Karena saya tahu begini, Bapak Ibu kan senior, sekarang usia sudah mulai senior. Ya, biasanya kan kita berkata, aduh so tua Pak, udah mau apa lagi? Apalagi kalau mungkin tabungan banyak, ya kan? Kita berkata, udahlah begini-begini saja. Satu kali tim saya ke Punan-Punan. Di mana itu Pak Rubin? Bukan di New York. Itu dari Balikpapan nyebrang, naik speedboat 12 jam. Punan-Punan. Speedboat itu. Kecil, goyang ombaknya. Saya kemarin ke Selayar saja, teman-teman saya tepar semua. 2,5 jam angin timur, gelombang. Ya, tapi kita ke sana. Karena Johnson saja tahun 39 ke sana. Masa kita enggak ke sana? Ini kapal kita sekarang rorong cukup bagus lah, walaupun enggak secanggih kayak kapal apa begitu. Bayangkan speedboat das. Teman-teman ngeluh, jauh ya, enggak ada pesawat ya. Nyampe dijemput sama orang Dayak, orang tua, pelayan Tuhan, 70 tahun. Tapi sehat. Bapak Ibu tahu, thank you ya anak-anak muda mau datang ke sini memberkati kita. Bagaimana perjalanan? Semua bohong. Bagus perjalanan. Tapi dalam hati, aduh Pak. Ya, aduh tahu ya, jauh Pak. Ya kan? Dalam hati. Terus Bapak ini bilang, saya juga baru pulang dari Balikpapan. Hah? Naik apa Pak? Ya, nggak terlalu lama kok. Berapa lama? 1 bulan. Ya ampun. Naik apa? Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu jalan kaki Pak. Jadi dari arah yang berbeda. Nah sepanjang jalan itu dia layani tiap desa, baptis puluhan orang di tiap desa yang beliau kunjungi. Layani bertobat baptis, layani bertobat baptis, layani bertobat. Jadi sebulan itu ratusan jiwa dia menangkan untuk kerajaan Allah. Oh iya, tepuk tangan untuk yang beginian Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Teman saya tanya, Om kok nggak di rumah saja, duduk sama cucu? Om sudah tua, makanlah, ya atas nama kesehatan. Nah, tahu nggak Bapak Ibu jawabannya? Maunya begitu. Dia tidak serohani dan nggak rohani ya kali. Enggak, jawabannya normal banget. Maunya Om begitu, so tua, ya ada cucu, Om sayang cucu. Tapi begini, ada tendangan dari dalam, kick inside, yang membuat saya gelisah kalau melihat rencana Tuhan belum dikenapi dan orang pada mati di luar Tuhan. Begitu kita dengar itu, udah tahu saya langsung. Itu apa itu? Compassion itu. Itu belas kasihan dari dalam. Wah, belum pelayanan sudah pada menangis tim. Orang kota sok-sokan kan, sok punya modul, sok pinter, sok hebat-hebat, sok punya apa begitu. Ketemu begini, Tuhan kalau bercanda hebat ya. Memang pendeta-pendeta itu perlu dibegitukan. Kalau enggak sok-sokan, sok rasa artis, sok terkenal, sok namanya masuk medsos. Begitu ketemu begini, langsung malam itu semua menangis di kaki Tuhan. Sampai bilang begini, wow, berkobar. Yang pertama, untuk kita berkobar, itu prinsipnya adalah, itu tanggung jawab kita Bapak Ibu.
bukan tanggung jawab yang lain. Ya, itu tanggung jawab kita yang harus kita kobarkan. Makanya kemudian saya sadar, oh iya, ciri orang dewasa kan orang yang berani bertanggung jawab dalam semua hal yang Tuhan percayakan. Kadang-kadang tidak enak memang Bapak Ibu. Oh iya, kadang-kadang tidak enak. Saya kadang-kadang lagi susah, tapi tetap suruh melayani. Saya kadang-kadang perlu didoakan, tapi saya harus mendoakan. Kan kadang-kadang orang nggak mau tahu. Orang nggak mau tahu, pokoknya kamu khotbah bagus, kamu pelayanan bagus. Orang nggak mau tahu kan apa yang sekarang kita sedang hadapi. Tapi kan memang orang nggak perlu tahu itu. Makanya saya kemudian sadar bahwa untuk berkobar itu tanggung jawab kita. Tidak perlu datang dulu, pendeta dari luar dulu, tidak perlu. Ya memang kadang-kala orang kalau nggak dari luar, nggak pirang, kayaknya kurang didengerin kan ya, biasanya. Makanya Ibu Elizabeth Philip berkata, Bin, kamu cat rambutmu supaya pirang. Jadi kalau kamu nubuatan, pasti didengar orang. Saya tanya, kenapa Mi? Ya karena orang Indonesia kan paling suka kalau orang luar ya bicara, ya nggak semua orang luar kemudian nggak bagus, banyak yang bagus-bagus dipakai Tuhan dan kita sangat diberkati. Tapi kemudian saya sadar begini, oh iya, ini tanggung jawab saya untuk tetap berkobar di tengah memang situasi yang nggak gampang. Saya tahu sementara saya sharing ini, ada yang sedang bergumul dengan kesehatan, ada yang sedang bergumul dengan anak-anak, ada yang sedang bergumul dengan apa saja. Tapi Tuhan berkata begini, yuk kobarkan terus. Ya, kobarkan terus dari dalam. Ya, selama masih ada nafas hidup, kobarkan itu dalam kehidupan kita. Oh ya, saya cerita satu orang. Bapak Ibu tahu nggak pendiri gereja Metodis? Ya, pendiri gereja Metodis Pak Suyatna pasti tahu. Namanya? John Wesley. Ya, dia punya family name-nya Wesley. Dia punya nama John Wesley. John Wesley ini siapa Bapak Ibu? John Wesley adalah orang yang menyelamatkan satu bangsa. Bayangkan, Inggris, sebetulnya Inggris itu sudah mau dicaplok komunis. Karena waktu kemudian revolusi industri, komunis sudah mulai masuk itu ke Perancis, ke beberapa negara Eropa. Kalau Inggris sampai hari ini masih jadi kerajaan, itu adalah berkat dari John Wesley punya jasa. Dan Tuhan pakai ini. Tapi waktu saya kemudian lihat backgroundnya John Wesley, kasihan kan. Dia punya istri, DP istri, itu Pak Aliong itu punya bahasa itu. DP istri, itu tuh, punya kelainan jiwa. Ya, jadi kalau dia pulang kadang-kala istrinya ngamuk nggak jelas. Oh, Bapak Ibu coba baca saja sejarahnya dia. Dia bisa disiram apa saja. Sampai saya berkata begini, wow. Kita kalau cara pandangnya agamawi langsung berkata, kayaknya ini nggak rohani ini keluarga. Masa begini Bapak Ibu? Tapi yang luar biasa, begitu istrinya nanti satu kali meninggal, ya sinodenya pesta dan berkata, haleluya, ya kan? Durinya sudah dicabut oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Dia menangis di sebelah jenazah istrinya, menangis begitu luar biasa. Sampai dia berkata, yang bikin saya tajam itu dia. Yang membuat saya tetap berdoa dan penuh belas kasihan adalah dia. Karena saya harus rawat dia, saya harus kasih dia. Susah, memang susah. Bayangkan ini penginjil yang disebut penginjil penunggang kuda putih. Udah begitu kalau background lihat dari sejarah awalnya, dia mau digugurkan karena anak ke-13 dianggap sial. Kan papanya namanya Samuel Wesley. Dalam kondisi inflasi, krisis, sampar di mana-mana, orang pada meninggal karena cacar dan sebagainya. Jadi begini, papanya berkata, udah gugurkan saja, kita susah ini, uang berat, semuanya berat. Tapi mamanya enggak, mamanya berkata, masa sih benih sudah jadi kehidupan begini, Tuhan tidak membackup kita. Jadi mamanya pertahankan, doakan tiap hari, sampai kemudian anak ke-13 ini lahir. Tapi orang harus akui, bahwa dia penunggang kuda putih, yang seumur hidupnya ratusan mile, dia jelajahi dengan kuda. Dia ajar di mana-mana, para petani, para guru, para perawat. Makanya kata metodis itu kan berasal dari kata dasar metode itu. Metode. Ya kan? Itu dia metodenya manusia. Dia ajar sampai mempengaruhi orang di mana-mana. Nah, pergerakan metodis mempengaruhi seluruh dunia sampai hari ini. Itu pendirinya adalah orang yang dia punya tanggung jawab untuk kobarkan di tengah situasi yang tidak gampang. Saya sekali lagi nggak tahu pergumulan Bapak Ibu sekarang, penyakit kah, anak-anak kah, yang kadang nyusahin, atau keuangan mungkin, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi.
Tapi please, Tuhan berkata begini, tetap ambil tanggung jawab untuk selalu berkobar. Nah caranya bagaimana? Pak, saya praktis saja ya. Perenungan firman itu tidak boleh ditinggalkan. Karena firman itu sumber kobaran api yang tak terbatas. Amin, Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu boleh dengar khotbah begini, khotbah sederhana. Bapak Ibu dengar banyak pengkhotbah bagus-bagus di sini. Tapi please, yang namanya perenungan firman itu harus jadi kekuatan kita. Ya, saya bisa duduk, bisa saja 1 jam lebih hanya untuk merenungkan firman. Ya, karena saya sadar begini, firman itu sumber kekuatan. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. I repeat again, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Coba, ada yang perlu kita tafsirkan lagi? Enggak. Firman itu kekuatan Tuhan yang membuat kita tetap berkobar. Makanya betul apa yang firman katakan, Bapak Ibu, udah kerjakan saja. Apa yang firman katakan, lakukan saja. Saya mungkin lebih banyak cerita ya Bapak Ibu. Satu kali ini teman saya ngadakan pelatihan khusus for leader. Jadi ini khusus untuk para pemimpin, Pak. Ya, udah yang di luar pemimpin nggak diundang. Nggak tahu kenapa menyelinap satu ibu, namanya Ibu Boko. Ini Ibu Boko ini ibu sederhana. Ya tukang jualan sayur di pasar. Jadi dia hatinya berkobar, padahal ini acara for leaders kan, untuk para pemimpin, misalnya kayak Bapak Ibu ini sekarang para pemimpin misalnya ya, menyelinap di ujung belakang, karena dia tidak diundang, dia minder, takut kan, tapi dia rindu firman Tuhan, pembicaranya diurapi, teman saya diurapi. Nah waktu beliau ada, teman saya lagi mengajar tentang itu, prinsip penumpangan tangan, bahwa tiap kita diberi kuasa, siapapun, bukan cuman pendeta. Makanya jangan kita berkata, cuman pendeta yang punya kuasa. Enggak, setiap kita yang percaya Yesus adalah Tuhan, kita anak-anak Allah, kita diberi kuasa eksosia. Amin Bapak Ibu. Tumpang tangan, biar orang sakit sembuh. Bagian orang sakit sembuh, bagian kita tumpang tangan. Kalau enggak sembuh, terserah orang sakit. Wong orang sakitnya harus sembuh, kita yang tumpang tangan. Loh, kurang yakin Bapak Ibu. Udah enggak usah rumit, kita tumpang tangan biar orang sakitnya sembuh. Kalau dia enggak sembuh, tanggung jawabnya. Wong orang sakit harus sembuh, orang benar yang tumpang tangan. Ya, Pak Gunawan tertawa mengerti yang saya katakan ya. Udah enggak usah rumit, kita tumpang tangan saja biar orang sakitnya sembuh. Bapak Ibu tahu enggak? Diajar tentang penumpangan tangan. Ternyata pulang ke rumah naik oto. Ini ada di Sulawesi sana, naik oto. Nah di oto itu sebelahnya ada ibu-ibu batuk terus, belum zaman Covid. Kalau zaman Covid lari pasti orang ya. Ini batuk terus, batuk sampai keluar lendir dan sebagainya. Di oto bayangkan, yang suara sound systemnya, widuh, itu kan orang-orang sana, ya ampun, saya nggak tahu tuh drivernya apakah masih pendengarannya bagus kan. Itu kemudian lagi oto lagi ada suara begitu. Tiba-tiba Ibu Boko berkata, mau nggak saya doakan? Padahal tradisi di sana, di daerah kantong Kristen, kalau pendeta tidak bisa doakan. Tapi teman saya ajar begini, setiap kita bisa untuk Tuhan pakai. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Ini polos, makanya didoakan orang polos itu paling top. Bapak Ibu itu kalau ketemu orang baru bertobat polos-polos, minta tumpang tangan. Sebab sorry ya, kalau puluhan tahun jadi Kristen, politiknya terlalu banyak. Itu doanya nyangkut plafon terus Bapak Ibu. Saya makanya kalau lihat orang Kristen politik gede, saya tidak mau didoakan dia, tidak manjur doanya, malah nanti turun kutuk bahaya kan, janganlah. Ya makanya udah polos-polos saja, tulus-tulus saja, udah nggak usah banyak trik-trik apalah, nanti doa nggak didengar Tuhan susah kita. Ya yang percaya atau tidak terserah. Bapak Ibu tahu gak? Ini polos Pak, tumpang tangan, dalam nama Yesus ada kuasa, batuk sembuh. Lendir berhenti, paru-paru sehat, langsung seketika itu juga suddenly, mendadak sontak, ujuk-ujuk, itu sama itu, berhenti batuk, berhenti. Ya Tuhan itu kalau lakukan apapun kayak buka tangan aja. Kayak tadi Pak Kris kesaksian kan, intinya Tuhan itu kalau lakukan apapun, ya ampun. Mau dokter ahli Pak, mau dokter top Pak, mau dokter kepresidenan Pak, terserah, nggak penting Pak. Yang penting Tuhan Yesus Pak. Loh, iyalah.
Bapak Ibu tahu gak? Berhenti. Udah, selesai. Bapak Ibu pikir selesai. Dia tinggal di desa, ibu ini. Ternyata yang didoakan tinggal di balik gunung. Itu hari Sabtu. Hari Minggu dia mau berangkat ke gereja. Ibadah jam 7 pagi. Jam 5 rumah panggungnya didatangi belasan orang. Ibu yang sembuh ini ngajak teman-teman yang pada batuk semua di desa itu. Ternyata enggak, di desa ini ada wabah batuk. Bapak Ibu datang belasan orang. Bayangkan. Nah teman saya itu pendeta yang pandangannya luas. Selalu ngajar begini. Kamu enggak usah pergi ke gereja. Kalau kamu memang harus melayani di hari Minggu. Ya kan? Enggak usah. Kamu layani jiwa. Layani. Lah memang harus layani. Kok masa ditolak? Kalau dia layani belasan orang Pak. Ya ketelat ibadah. Tapi ternyata dia layani, didoakan satu-satu, sembuh semua. Hari itu minta dibaptis. Dibawa ke gereja. Teman saya pas lagi mau khotbah, kaget. Loh kok belasan orang? Asistennya berkata, ini mau pada minta dibaptis sekarang ini. Ya dia suruh wakil pendeta khotbah gantiin dia. Teman saya baptis, belasan orang. Teman saya tanya begini, siapa yang lakukan ini? Cerita demi cerita, Ibu Boko. Saya berkata, cuman karena begini, dia dengar, dia taat. Dia dengar, dia taat. Oh, Pak Rubin kan kita harus pakai logika. Oh iyalah, sorry ya, orang makin rohani, logikanya makin kuat. Kalau orang makin rohani nggak punya logika, sikat uangnya temen, tempeleng istri, itu orang-orang nggak punya logika semua itu. Ya rohani yang mana? Makin rohani itu makin tajam cara berpikirnya. Iyalah, loh orang-orang yang tidak tajam cara berpikirnya, ya pasti tindakannya berantakan. Kenapa korupsi? Ya karena tidak tajam pikirannya. Kenapa ngianatin orang? Ya karena tidak tajam. Kenapa bangkrutkan orang demi dia kaya? Ya karena tidak tajam pikirannya. Kalau saya punya pikiran tajam, saya respect sama Pak Suyatna. Saya akan hormati setiap orang. Saya tidak akan remehkan siapapun. Saya tidak akan tampar istri saya dong. Istri saya tidak akan berani sama saya. Karena orang kalau rohani, itu makin tajam cara berpikirnya. Makanya pengajaran dulu kan, Om Alex mungkin tahu ya, pendeta zaman dulu, udah nggak usah pakai otak, pakai hati saja. Ya benar sih, tapi kemudian saya sadar orang makin dijamah Tuhan, orang itu cara berpikirnya kuat. Bapak Ibu, saya dengar kesaksian ini, saya berkata, wow, teman saya harus baptis belasan orang hari itu, gara-gara orang ini. Saya sampai berkata, wow, coba ada orang sudah duduk di gereja puluhan tahun, gak pernah baptis orang, malah banyak keluarkan orang karena kepahitan sama dia. Sudahlah, kita sorry ya, mau berteori hebat, mau debat doktrin hebat, mau modul paling hebat, kalau buah nggak ada, bertanya ulang kita, masih berkobar nggak dengan belas kasihan Tuhan? Ya, saya recheck ke diri saya, iya ya. Saya masih berkobar nggak dari dalam? Itu tanggung jawab saya. Tapi yang kedua Bapak Ibu, aneh ya, saya sebentar akan selesai. Pak Budiman tolong teksnya waktu Pak, supaya saya nggak kebablasan. Kok beliau canggih juga ya, bisa kayak pengumuman di stasiun Gambir itu, jalan begitu ya. Saya malah nggak tahu itu Pak, Bapak lebih canggih dari saya. Ya, memang saya ini agak gaptek memang ya. Oke, tapi yang kedua Bapak Ibu, aneh, ternyata kenapa Roh Kudus berhubungan dengan pikiran ya? Ternyata begini Bapak Ibu, orang itu kalau pikirannya tidak terkendali pasti melecehkan semua hal. Makanya ternyata Bapak Ibu pernah lihat gak ada orang skillnya hebat tapi karakternya berantakan, suka nipu, suka bohong, ya orang gak tertarik sama dia. Saya tidak mungkin bisa dipercaya melayani loh kalau saya berantakan. Ya mana gembala misalnya kayak Pak Yosia mau undang saya, tahun ini udah dikejar jadwal Pak. Ya mungkin Pak Suyatna enggak bagian itu kali ya. Enggak, saya kenal Nafiri selama lah. Cuma Nafiri enggak kenal saya saja lah ya. Enggak lah, zaman bayangkan masih di Greenfield tempatnya Pak Hendri Sutandi itu kan, yang sama Abalop, ya Pak, itu kan di Greenfield kan dari sana kan. Sebelum kemudian ke Sport Club mana itu Pak?
Pernah juga ke sana. Ya, Prisma betul Pak Kris. Oh, Pak Kris pemiliknya ya? Oh, bukan ya. Makanya kok tahu. Siapa tahu pemiliknya Prisma ya. Ya, udah lama puluhan tahun ya Pak. Dipercaya untuk di youth sama Pastor Jeffrey Rama dan kenal sulama banget. Tapi kalau orang kemudian lihat karakter saya berantakan, pada mau Tomang Chapter panggil saya. Ah janganlah, Rupin Ong ini pembohong, suka kejar-kejar orang kaya supaya dapat duit, misalnya. Misalnya. Tapi kenapa kemudian saya bisa bertahan? Karena begini, saya kendalikan cara berpikir saya untuk tetap tajam. Supaya kita tetap berkobar. Karena ini kalau tidak dikendalikan Pak, praktek sihir Pak, asli Pak. Pernah lihat gak ada orang mulainya tulus, tapi begitu sudah besar, jadi sombong, jadi angkuh. Ya, saya ketemu teman-teman saya, ya ampun, mulai dari hal yang sama, tapi Tuhan percayakan hal besar. Bayangkan, mau ketemu saja susah. Lebih gampang ketemu Tuhan Yesus loh, bayangkan. Kita nongkrong di kamar mandi, Tuhan Yesus dipanggil datang loh, bayangkan. Ya, ini memang harus lewat sekretaris 3 bulan lagi untuk konseling. Sampai sebelum yang dikonseling mati, belum ketemu sama dia. Sampai saya berkata, susahnya ini kehidupan. Enggak, tapi kemudian saya sadar, kalau ini tidak kita kendalikan, sihir terjadi. Oke, Israel punya raja bagus, namanya Ahab. Apa artinya Ahab? Bapak pengasih. Tapi istrinya ngeri, Isabel. Ya, nyebelin memang Pak. Isabel. Tahu Bapak Ibu Isabel? Nah, di Israel itu ada orang baik namanya Nabot. Dia punya kebun anggur warisan dari orang tua. Ini inheritance ya. Dia dikasih warisan sama orang tua. Bapak Ibu tahu, ini kebun anggur luar biasa. Isabel kepengen kebun anggur itu. Jadi dia bilang sama Ahab, ya biasalah, istri paling gampang merayu memang di kamar tidur. Makanya istri punya senjata hebat, namanya merengek-rengek. Itu melebihi nuklir itu. Itu pria kalau direngek-rengek, udah, kayak Simpson, mau mati aku rasanya. Ya pernah ada yang, ya makanya saya selalu bilang sama istri, tolong senjatamu merengek-rengek, jangan dipakai. Sebab suamimu seperti Simpson, kalau direngek-rengek, dia berkata, mau mati aku. Simpson itu direngek-rengek Delila, mau mati aku, coba bayangkan. Dan betul dia mati juga kan akhirnya, gara-gara wanita ini. Ya ampun, singa dia lawan, ya kemampuan, ribuan orang Filistin dia lawan, tapi begitu ketemu merengek-rengek. Bapak Ibu tahu nggak? Isabel berkata, sayangku, kamu cinta aku nggak? Hahaha. Itu kalau sudah ngomong begitu, kamu cinta aku enggak? Paling susah. Itu istri saya kalau sudah bilang, kamu itu sebenarnya sayang aku enggak sayang? Itu saya susah loh bayangkan. Altar call bisa doain orang, tapi yang begini susah menengking saya. Ya coba. Pak Wilson pun mungkin ngalami yang sama. Dari wajah Bapak kayaknya ya. Udahlah, jangan ada dusta di antara kita. Ya, Pak Alex Wijaya pun sama, saya yakin. Sama, semua di sini ada Panglima, tapi tetap ada Pangnam. Apalagi Pak Rudi, Pak Rudi tadi cerita, pokoknya Sabtu Minggu enggak boleh diganggu. Itu hari keluarga dan itu ibu negara yang tentukan, saya yakin itu ya. Tadi enggak layak. Nah, kita semua Pak, termasuk saya. Kalau istri sudah merengek-rengek, susah hati kita. Bener. Bapak Ibu tahu enggak? Dia berkata, sayang, saya pengen itu tuh kebun anggur Nabot. Di lobi sama Ahab. Nabot boleh jual enggak? Enggak boleh raja, ini warisan orang tua. Ini harta yang enggak bisa dibeli oleh apapun. Di lobi lagi 2 kali lipat, enggak bisa. 3 kali lipat, enggak bisa. Ini warisan orang tua. Ini bukan soal duit, ini soal transgenerational blessing. Ini soal antar berkat, pengaruh antar generasi. Enggak bisa. Bapak Ibu baca narasinya, dia ada di Alkitab. Tiba-tiba, ini dia, sihir muncul. Kan Isabel sihir. Sihir ada 3 ya, manipulasi, dominasi, intimidasi. Sekarang ya, kalau kita sudah menemukan 3 ini, itu sihir. Suka memanipulasi, suka mengintimidasi orang, suka mendominasi dalam kehidupan. Itu sihir Pak.
Saya itu kalau lihat ya, sekumpulan orang ngomong, ada orang yang paling mendominasi. Pokoknya pendapat yang benar, yang lain salah. Sorry to say, itu witchcraft spirit, Pak. Ini harus dibantai betul-betul. Kalau enggak ngeri, Pak. Ngeri, Pak, asli, Pak. Tahu, Pak? Isabel berkata, lu kan punya kekuasaan. Lu kan raja. Masa dilecehkan? Sikat. Napot. Pantai. Nah, saya beritahu, dari yang kecil orang sudah pakai ini, nanti satu kali akan jadi yang besar. Sebab setelah itu, Bapak Ibu tahu, Isabel udah kuasai seluruh bangsa Israel. Sampai harus bertempur di Karmel Elia dengan api dari Tuhan. Saya duduk, saya merenung ini berkata, ya Bapak Ibu, ternyata ya kita tidak bisa berkobar kalau pikiran tidak kita kendalikan. Nah, saya kaget ayat yang ke-7, saya selesai dengan ini, setelah ini kita berdoa. Udah, ayat yang ke-7 2 Timotius 1. Pak, thank you ya Pak. Ya sedikit tajam lah ya khotbah di kalangan para senior lah. Awal-awal lucu sedikit, tapi ya lama-lama tajam lah ya. Ya paling nanti saya tidak diundang lagi mungkin atau apa ya. Ya nggak apa-apa lah, kan saya bukan cowok panggilan kan. Nggak, ini kan dari hati yang paling dalam. Ini bisa terjadi pada saya Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan ini, saya takut. Saya tidak berkobar lagi. Banyak orang yang kadang-kala begini, kan mulainya bagus, tulus, murni. Tapi lama-lama jadi itu berubah. Dari yang kecil orang jadi besar. Tapi maafkan ya, banyak orang besar sekarang lupa yang kecil-kecil. Bisa. Oh iya, saya sih putuskan walaupun apa saya akan tetap simple aja. Ya, gak gampang memang. Ya Om Alex, kalau saya mulai agak melenceng, tegur saya loh. Jangan sungkan Om. Om itu kan kenabiannya paling bagus. Ya, berani ngomong apa adanya beliau. Karena saya kenal Om Alex belasan tahun di pergerakan pria juga. Saya selalu bilang begitu, tolong tegur saya. Pak Suyatna, please rebuke saya. Jangan sungkan Pak, asli Pak. Kalau lihat ini Rubin Om mulai melenceng, dengar apa, tolong telepon saya Pak. Ya kalau perlu, ya apalah, tampar saya Pak. Bukan, tampar pakai firman. Tidak usah takut. Asli ini saya ngomong begini Bapak Ibu. Gak ada yang kebal, gak ada yang imun. Makanya ini dia, sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh. Kalau sudah roh berarti unlimited. Ini Holy Spirit yang membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Nah, terjemahnya Indonesia ketertiban, terjemahnya bahasa Inggris kan itu, mind of Christ, sound mind, pikiran yang terkendali. Ini bahasa aslinya pakai kata itu sophroneo. Sophroneo itu adalah pikiran yang harus dikendalikan oleh firman. Sophroneo. Ya, dari kata dasar phroneo. Ya, itu sama dengan itu. Filipi 2 ayat yang kelima. Dalam hidupmu kamu harus memakai pikiran dan perasaan Kristus. Ya, kan itu kenosis teologia. Nah, Bapak Ibu, misalnya ya, Bapak Ibu kalau membaca di pengajaran Bukit Bahagia, itu kan ada 8 sifat karakter yang harus kita miliki dari Kristus. Salah satunya adalah lemah lembut. Berbahagialah kamu yang lemah lembut karena kamu akan memiliki bumi. Nah, kata lemah lembut, katakan lemah lembut Bapak Ibu, itu bukan pria yang lemah gemulai, yang kewanita-wanitaan, bukan. Itu bukan. Lemah lembut itu adalah berasal dari kata Yunani namanya praos. Praos itu Bapak Ibu tahu nggak? Praos itu gambaran. Kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu bahasa deskriptif. Ya, deskriptif itu penggambaran. Makanya betul bahasa Ibrani itu kayak kapal tongkang. Bapak Ibu yang punya usaha kapal tongkang tahu ya. Tongkang itu kan isinya macam-macam. Bisa pasir, bisa tembaga, bisa nikel kan tongkang. Bisa diisi apa saja, bisa batu bara. Itu namanya begini. Makanya satu gambar itu bisa itu artinya banyak. Misalnya kata Yah, itu penambahan dari kata Abram menjadi Abraham. Sarah menjadi Sarai, itu langsung berubah, itu artinya ada kehidupan. Makanya begitu Sarah ditambahin kata Yah, itu ada gambarnya, itu langsung ada potensi kehidupan untuk melahirkan Ishak, walaupun tidak mungkin, kan di usia 90, Abraham 100 tahun. Nah itu yang disebut dengan kekuatan itu, kekuatan kehidupan itu. Oke, saya ke sana,
Karena Pak Benny sudah bergerak, saya kayaknya harus selesai kayaknya. Atau masih? Oh, oke, enggak. Sebentar saya akan selesaikan. Nah, kata sofronio ini adalah itu tadi yang saya katakan, pikiran dikendalikan. Saya kasih contoh Yesus. Yesus mengajar lemah lembut. Bapak Ibu tahu lemah lembut itu gambarannya apa? Gambarannya begini, koboi menemukan kuda liar. Orang menemukan kuda di hutan. Bapak Ibu tahu kuda hutan? Wah, liarnya luar biasa. Itu begitu ditunggangi, jungkrak, lompat. Lah belum pernah ditrain. Makanya kemudian dikendalikan, ditrain. Makanya betul, dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Orang bisa melatih karena terlatih, orang terlatih karena berlatih, orang berlatih karena dilatih. Kalau tidak dilatih, nggak akan kemudian terlatih dalam kehidupan. Makanya saya dilatih firman, saya berlatih firman, saya terlatih dalam firman, saya bisa melatih orang. Saya tidak mungkin bisa melatih generasi kalau saya sendiri tidak terlatih. Saya nggak mungkin terlatih kalau saya tidak berlatih. Saya berlatih karena saya dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman, melatih orang dalam firman. Itu yang namanya itu tadi train. Gak ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung rohani dewasa. Enggak, ditumpangin tangan langsung dewasa. Itu sulap, Pak. Saya tidak percaya sulap, Pak. Oh, saya percaya mujizat. Oh, pasti Bapak Ibu. Tapi untuk proses dewasa, mature in Christ, ya harus itu ditrain, exercise, latihan sampai itu menjadi culture dalam hidup kita. Tahu Bapak Ibu, budaya itu apa? Kita lakukan sesuatu tanpa perlu berpikir, dan budaya itu punya pengaruh mengubah kehidupan tanpa perlu teori. Ya, orang kalau berkorban masih berpikir, berarti berkorban belum jadi budaya. Kalau kudus masih berpikir, berarti kudus belum jadi budaya. Kalau melayani masih berpikir, dapat apa di pelayanan? Berarti pelayanan belum jadi budaya. Sesuatu yang jadi budaya, itu kita melakukannya ringan tanpa perlu berpikir. Nah, itu culture. Nah, budaya sepikiran dengan firman, itu memang harus dilatih. Kok dilatih Pak Rubin? Iyalah. Semua ukuran sukses apa? Materi. Sementara Tuhan nggak kelihatan. Saudara, Pak Gunawan ada di Australia, atau Pak Benny tadi, beliau orang Australia juga kali. Ya, setengah-setengah Om Alex ya. Saya nggak tahu Jakarta, sama juga ya. Bayangkan, orang sekarang ngomong begini, mana Tuhan? Itu loh gedung tinggi sukses. Itu loh mobil mewah. Tuhan mana? Nah, yang berjanji ini nggak kelihatan. Sementara semuanya sekarang ukurannya kelihatan. Kalau ini nggak dilatih, Bapak Ibu, kecewa kita. Oh ya Om Alex, orang ngomong jangan kayak Rubin Ong itu, pendeta gagal. Punya apa dia? Ya saya nggak mau marah, nanti tensi naik kan saya rugi sendiri. Nggak perlu pembuktian Pak. Oh ya, oh saya pergi ke sini, oh saya layani ini, saya ngerintis sekian jemaat. Nggak perlu Pak. Ngapain lah, ngapain? Tapi semua orang kan ukurannya semua ke sana. Waktu kuda itu dilatih, kuda itu jadi useful. Ada banyak keliaran dalam kita. Saya punya keliaran. Saya kadang jujur, motif-motif saya kadang-kadang masih brengsek. Sorry ya, ada bandit-bandit juga di dalam saya. Oh iya, saya kadang punya bandit juga di dalam saya. Oh iyalah. Pak pendeta. Kadang-kala kita berpikir, coba sementara khotbah begini bisa saja lihat misalnya kayak Pak Alyong. Wah Pak Alyong ini tidak suka sama saya ini dari cara memandangnya. Padahal kan beliau lagi mengamati, mungkin kacamata saya miring atau apa kan. Beliau lagi berkata, Pak Rubin kacamatanya miring. Tapi kan asumsi Bapak, bisa saja ini liar Pak. Bisa nggak kita lagi nyanyi untuk Tuhan tapi kita benci orang? Loh, wah ini rohani semua ini kayaknya ya. Bisa nggak Bapak Ibu? Sementara Bapak Ibu lagi duduk dengar khotbah begini, kita berpikir najis. Lihat lawan jenis kita berpikir, aduhenya dia punya tubuh. Oh bisa. Bisa nggak sementara saya khotbah begini saya berkata, saya nanti lobi-lobi Pak Suyatna lah supaya dapat apa nanti. Oh bisa. Makanya kalau ini nggak kita kendalikan, semua skill, semua karunia nggak bisa maksimal. Yesus satu kali, saya tutup dengan ini, disuruh lompat dari bubungan bait Allah. Yesus suruh buat sirkus. Setan itu kurang ajar ya. Yesus dijadikan pemain sirkus.
suruh lompat dari hubungan bait Allah. Mati nggak dia? Enggak lah. Bisa salto di udara. Mau salto kayak apa? Slow motion dulu. Berapa kali gitu. Tapi begini, semua pikiran yang tidak dikendalikan, semua kuasa yang tidak diizinkan Tuhan, itu selalu melecehkan kehidupan. Maka Yesus nggak berkata begini, jangan cobai Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak mencobai? Bahasa pria Alek. Mencobai itu begini, kita memaksa Tuhan untuk melakukan yang bertentangan dengan karakter Tuhan. Itu mencobai namanya. Sudah pekerjaannya berantakan, tapi minta diberkati. Ya susah. Sudah kemudian keluarga pecah, di gereja gandeng tangan dan berkata, berkati pernikahan kami. Itu pasti malaikat serentak kor rame-rame dari surga. Gitu. Itu bahasanya pria Om Alex. Masih ingat pengajaran itu kan Om Alex ya? Nah, tapi begini, dia tidak mau. Sebab ini, kalau kita tidak kendalikan, kita tidak bisa maksimal. Saya berharap semua kita usia udah mulai senior, Bapak Ibu pengalaman banyak, tapi tolong jangan mandek, terus bergerak. Pak Wilson pasti dipakai Tuhan, Pak Gunawan pasti dipakai Tuhan, Pak Alex, Pak Budiman, Om Alex, Alex senior dan Alex junior, bayangkan ya. Pak Aliong dipakai Tuhan, Pak Hendri, Pak Heri, jangan putus asa. Siapa saja, saya tidak usah sebutkan satu persatu, nanti waktunya habis lagi. Tapi begini, yuk make it flame, menyala-nyala. Kok David datang ke Indonesia pasti punya tujuan ilahi. Ya, beritahu Cik Juli, mereka orang-orang hebat yang Tuhan pakai. Tuhan pasti pakai. Pak Boy juga, Pak siapa lagi? Ya, Pak itu, Pak yang suka ngatur makanan, Pak siapa itu? Pak Mul, ya Pak Mul. Pak pokoknya begitu lihat Pak Mul langsung ingat makanan sudah, udah. Karena Pak Mul pengatur makanan. Yuk tetap menyala-nyala, tetap melayan. Pak Suyatna jangan pensiun, tetap menyala-nyala. Yuk bawa grup Israel, kalau perlu 1000 orang, ya kan? Ya bawa. Layani Tuhan, berkobar-kobar untuk Tuhan dipermuliakan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Tepuk tangannya senang karena saya sudah selesai sepertinya ya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Yes Lord. Boleh Bapak Ibu kalau boleh berkenan taruh tangan di dada kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Masihkah kita menyala di dalam? Masihkah kita berpikir buat orang-orang lain? Serve others. Masihkah kita berpikir untuk berpikir apa yang saya harus tinggalkan buat generasi di bawah saya? Karena generasi kita sekarang butuh teladan. Bagaimana berkorban, bagaimana memberi, bagaimana melayani, bagaimana punya ketulusan hati. Kita semua adalah gambar. Kalau Tuhan masih izinkan kita punya nevesaya, nafas hidup, artinya dia masih punya rencana besar buat kita. Hamba berdoa Tuhan, hamba sudah selesai, hamba terbatas, hamba tidak mampu apa-apa. Tapi hamba berdoa apa yang kau sudah lepaskan lewat lidah bibir hambamu, biar ini termeterai di hati kami. Hamba berdoa kalau ada dari kami yang sekarang mulai loyo, mulai melegalisasi diri bahwa ya saya sudah tua, kesehatan menurun. Hamba berdoa kobarkan kami kembali Tuhan, untuk kami ambil bagian sebagai bagian dari patsel untuk kami terhubung menyatakan kerajaan-Mu Tuhan. Hamba berdoa kuatkan setiap kami. Hamba berdoa biar hati kami tetap berkobar satu dengan yang lain, dengan belas kasihan, kasih mesra, saling menasihati di dalam Engkau. Hamba berdoa biar kesehatan sempurna Tuhan terus berikan buat kami. Hamba berdoa yang sedang sakit dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Hamba berdoa yang sedang jatuh dalam nama Yesus kebangkitan terjadi. Hamba berdoa yang sekarang sedang penat, hamba berdoa dalam nama Yesus kelegaan terjadi. Terima kasih Bapak untuk Tomang Chapter ini. Berkati kami sebentar akan kembali beraktivitas. Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan, bagimu segala-galanya. Anak domba Allah yang layak terima semua ini. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.